Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang berusaha, sedang berjalan? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain daripada orang-orang yang beriman. Aku dan wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kamu kepada siksaan Allah, kepada bencana yang Allah datangkan yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan sesungguhnya siksaan Allah itu amatlah keras. Quran surah Al-A'raf ayat 97-89 dan surat Al-Anfal ayat 24. Bahwa apa ada saudara besar Jenarisan Sejahtera yang dirahmati Allah SWT, Pak Ketua yang saya hormati, yang Ustaz Pengurus, Wabil Khusus, Syaikhul Bait, ya, Bapak Abu Sudrajat, keluarga besar. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini sesuai yang kita rencanakan kita bisa hadir bersama di rumah Bapak keluarga Agus Sudrajat dalam silaturahim kita, kemudian arisan, dan bahkan acara ini juga kita isi dengan saling tausiah, ya, nasihat bersyafi. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi, ya, pertemuan kita ini. Amin. Salawat dan salam semoga Allah mencerahkan perjalanan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir. Bapak dirahmati Allah, kita menyaksikan banyak sekali bencana terjadi, termasuk di daerah saya, di Sumatera Barat. Itu termasuk kabupaten saya, itu Agam. Dan berturut-turut ada dua jilid. Jadi di sana namanya Galodo. Galodo itu biasanya setelah Gunung Merapi meletus itu kan mengeluarkan lahar, lalu hujan lebat. Nah, turun dari sana itu batu termasuk, bahkan termasuk batu-batu besar, ya, yang kayaknya di luar nalar kita batu gajah. Gajah bisa ngalir. Oh, bisa ngalir di depan masjid. Ya. Dan batu itulah rupanya yang menghantam semua kafe-kafe yang ada di pinggir jalan itu, sehingga tempat parkirnya pun hampir habis. Dan herannya begitu sampai di depan masjid, parkir waktu itu menghantam masjid. Musola aman. Ada musola dan masjid yang belum keluar izinnya, tapi dari bangun aman juga. Utuh. Padahal sekitarnya bangunan kafe yang ini itu hancur. Jadi nampak seolah-olah tentara Allah. Dan kejadian ini kan berulang, ya, dari Aceh kemarin pernah banjiran di Jakarta, yang katakan ada pojok ke masjid, kita lihat, saya lihat ke tempat air, tapi masjid itu aman.
Jadi ini menunjukkan kalau sedang ada bencana yang kira-kira carilah masjid. Carilah masjid. Ya. Apa saudara yang dirahmati Allah SWT. Lalu yang namanya ujian dari Allah. Ya. Ketika bencana datang seperti itu, maka ada beberapa hal yang kita sekarang. Yang pertama boleh jadi ujian Allah itu sebagai peringatan bagi kita. Ya. Sebagai peringatan atas keteledoran kita, sebagai peringatan yang mungkin kita mulai lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, bencana-bencana seperti itu bisa jadi memang azab Allah. Ya, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan datangkan azab, tidak menurunkan bencana, ya, kecuali satu tempat yang memang penduduknya itu ya, hampir mayoritas berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Yang ketiga, bencana itu adalah sebuah ujian, ya, sebuah ujian. Ya, artinya dibalik ujian itu memang harus sabar menghadapinya. Ya, tadi saya bacakan ayat surah Al-Anfal, Allah telah membuat taku fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa alamu anallahu syadidul iqab. Dan takutlah kamu kepada azab Allah yang kalau sudah turun tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tidak hanya menimpa orang-orang yang suka berbuat dosa kepada Allah saja, tidak hanya menimpa pada orang-orang yang suka maksiat, ya, suka bermungkar, orang-orang soleh pun bisa ikut kena, gitu ya. Nah, ini dalam hal artinya perlunya negakkan amar ma'ruf nahi munkar dan saling mengingatkan. Ketika ada sekitar kita tuh orang berbuat kemungkaran, tugas kita mengingatkan, ya, tugas kita memberi peringatan. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kita melihat daerah Sumatera Barat. Padahal daerah Sumatera Barat itu malam gitu ya, kalau saat ini sudah berubah gitu ya. Kalau selama ini daerah Sumatera Barat itu kalau dibandingkan kita di sini gitu ya, kayaknya lebih religius rata-rata daerah sana. Karena masjid di sana itu meskipun di pelosok insya Allah rame-rame, dan masjid juga bagus-bagus gitu ya. Tapi juga mungkin karena teknologi ini yang merasuk gitu ya, sehingga banyak juga di antara masyarakat itu yang ke masjid, yang bermaksiat juga maksiat. Nyatakannya di saat yang sama ini ya, beredar video, ya, hubungan sejenis, ya, dan masjid lagi. Ya, saya agak ngantuk juga, ya. Di dalam masjid itu mungkin ada nonton ya. Nah, itu di pesisir selatan. Ya, pesisir selatan. Sebelum ini kan pesisir selatan nih kena banjir sampai putus jalan. Ya, ini kalau doang ini sudah 2 jilid ini. Belum sempat artinya ya kami orang-orang Minang di perantauan itu untuk apa ibaratnya menggalang ini sudah tahu sudah tadi malam nih kejadian paling baru hari Sabtu. Iya, malam sama sore. Dan kemudian tebing yang kelok sampai ampe itu. Sehingga Kota Padang itu benar-benar terisolir untuk sementara ini. Ya, hampir terisolir dari semua arah. Nah, risikonya itu bukan hanya Padang itu ya. Kita juga karena telur-telur dari Medan, dari Padang itu terputus. Alir. Karena kita ini banyak bahan pokok tinggal dari Padang ke sini. Ya. Dan Bapak dan saudara yang minta Allah, kita melihat seperti itu, ya. Dan dalam surat, ya, jadi ketika sudah berbuat kerusakan itu bukan maknanya dari sisi maksiat yang terang-terang pada seperti itu, tapi juga kerusakan terhadap keseimbangan alam semesta. Ya, penambangan liar di mana-mana, yang kurang pemeliharaan seperti itu. Ya, Sumatera Barat itu kan ada tadi saya lihat TV gitu ya. Ya kenapa kok sepertinya serentak gitu ya? Itu pertama memang bentuk apa namanya cara geraknya ya agak dibanding ya kita mirip ya, tapi itu lebih lagi ya. Padang itu kan banyak gunung-gunung juga gitu ya. Ya, mau ke pinggir pantai aja lewat gunung dulu. Gitu kan. Padahal di balik pantai itu ada, di balik gunung itu ada pantai. Dan lebih sering terjadi gempa dibanding kita. Ya, lebih sering terjadi gempa. Nah, gempa-gempa yang di bawah 5 derajat itu enggak terasa. Tapi itu menimbulkan efek ya. Jadi batu-batu itu bergerak. Nah, ketika ditimpa hujan lebat begitu terus. Nah, inilah itu secara kajian alamnya. Ya. Kita balik-balik ya, apa yang diperintahkan Allah. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai ayat 99 yang saya bacakan tadi, Allah itu bertanya, bahasanya bertanya kepada kita ya.
Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Maka apakah penduduk negeri itu bisa merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Tidak. Siapa yang menjamin gitu ya, ketika sedang tidur aman-aman saja? Nah, gitu ya. Berikutnya Allah tanya lagi, awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain, ketika mereka sedang berusaha? Kejadian tsunami Aceh itu kan pagi hari, ya, nggak sama-sama sekali nggak disangka pagi hari gitu ya, atau gempa, ya, pertama gempa besar, kemudian gempa kedua lebih besar lagi, ya, lalu kemudian baru disusul kemudian dengan tsunami. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga, kapan saja kalau Allah hendak?